warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah sebagian manusia dibutakan pandangannya akan akhirat, sebagian lagi dibukakan. Nah, seperti itu. Sekarang sudah nggak ada lagi ya yang menyampaikan bahwasanya akhirat itu adalah alam paralel. Akhirat adalah alam baqo. Dunia alam baru. Maka harusnya dunia ini bagian kecil daripada akhirat yang kekal. Orang sudah terdogma bahwasanya akhirat itu nanti, karena apa? Hanya asumsi teori. Padahal Nabi sudah membuktikan zaman 1500 tahun yang lalu. Demikian juga Rasul-Rasul yang lain menceritakan akhirat zaman puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu saja sudah. Lah kok sekarang kok katanya belum ada, kan lucu. Nabi membuktikan akhirat, bahkan menceritakannya saat beliau hidup ya, masih hidup. Nah, berarti akhirat itu adalah alam paralel. Alam yang tidak terikat ruang dan waktu, berarti dulu ya ada, apalagi sekarang ya ada. Nanti pun ada ya. Dan memasukinya mesti memakai teknik khusus atau metodologi. Jadi nggak mungkin ya seorang nabi yang telah wafat kemudian cerita, itu zombie namanya ya. Jadi inilah ya kelemahan ulama ya. Kalau ngajinya cuma teori cerita, ya sudah dimakan mentah-mentah teori. Nah, kami terangkan nalar ilmiahnya sekarang. Dalam banyak ya dalil Nabi sampaikan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam jasmani dan rohani. Masuk Islam dalam rohani berarti alamnya adalah alam akhirat. Berarti itu perintah ya, betul ya. Bahasa masuklah entah itu saran atau perintah atau apa, berarti kamu tuh disuruh masuk akhirat. Kedua, adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jalan semua manusia itu terhenti ya. Ibarat adanya jurang atau air, tetapi jika ada jembatan, kau akan nyebrang. Nyebrangmu adalah dari dunia ke akhirat. Kemudian ketiga, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj bagi orang mukmin. Nah, mi'raj itu adalah naik dimensi, melewati lapisan-lapisan langit akhirat. Demikian juga ada di ayat, bagi ahli akhirat, dunia adalah tempat bersendagurau. Ada ya? Dunia ini tidak lain adalah hanya sebatas tempat sendagurau saja, main-main saja. Karena dunia adalah fata morgana, akhirat yang asli. Di Quran pun ada. Demikian banyak lagi ya. Demikian juga Nabi sampaikan, siapa yang mengejar akhirat, dunianya ngikut.
Tapi siapa yang mengejar dunia, maka dia hanya dapat dunia saja. Banyak sekali ya ayat atau dalil yang menerang tentang bahwa akhirat itu sebetulnya sudah ada ya, dan alam paralel. Nah, tetapi karena banyak ulamanya ini cuma ngaji cerita, namanya cerita teori kan bukan praktek. Nggak tahu membuktikan akhirat, nggak tahu caranya, pintu portal di mana dan sebagainya, nggak ngerti. Nah, sesuai judul yang kami angkat, sebagian dibutakan dan sebagian dibukakan pandangannya. Mana ayatnya? Sumum bukmun umyun fahum layar jiun fahum layusirun ya. Matamu buta, telingamu tuli, kemudian mulutmu bisu. Artinya orang-orang ini tidak bisa berinteraksi dengan akhirat ya. Karena mereka buta ya. Karena tidak punya alat, tidak punya guru dan tidak naik dimensi, sehingga kematiannya begitu masuk akhirat tetap dia nggak bisa naik dimensi. Padahal kata Nabi, cek silakan ya hadis ya, begitu kau mati maka kau akan ketemu kenyataan yang lebih tinggi timbang dunia. Dan dunia selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Nah saya tanya, rasa kenyataan di dalam mimpi nyata nggak itu? Nyata. Kemudian bangun dari tidur nyata nggak? Nyata. Nah berarti orang masuk akhirat itu adalah seperti rasa seperti bangun dari tidur, bangun dari mimpi. Rasanya seperti apa? Kenyataan yang biasa-biasa saja bagi yang dibukakan pandangannya ya. Tapi bagi yang tidak bisa masuk akhirat, maka mereka hanya berandai-andai, angan-angan saja. Padahal kata Nabi, akhirat itu apa? Kenyataan. Terlihat gak itu kenyataan? Terlihat. Terdengar? Terdengar, tercium, teraba. Nah itu dia ya. Makanya di dalam ayatnya adalah sumum bukmun umyun fahum layabsirun ya. Nah itu dia. Jadi orang kalau nggak dibaiat nggak akan bisa menembus akhirat. Dan baginya akhirat hanyalah nanti dan nanti dan nanti. Boro-boro mau mi'raj kepada Allah Ta'ala, masuk akhirat saja gak mungkin. Betul gak? Boro-boro sampai ars, masuk akhirat saja gak mungkin. Padahal Allah di Maliki Yaumiddin, atau aku raja di langit akhirat tertinggi. Lah orang ini orang normal ya, orang gak dibayar, gak bisa masuk akhirat, apalagi mau sampai di ujungnya akhirat. Lalu yang kayak gitu aja kok masih diterusin ya. Betul gak? Nah, perkara akhirat ini saya tanya, ini sesuatu yang pasti apa enggak? Pasti. Kenapa kok banyak ulama berpendapat akhirat itu nanti? Gobloknya minta ampun. Dikira akhirat itu pendapat, iya kan? Itu ada UAS kan? UAS menyampaikan akhirat itu nanti katanya. UAS Ustadz Abdul Somplak. Atau Ustadz Abdul Sempak kena ya. Demikian juga Ustadz ahli hikayat, Ustadz yang tukang cerita, ngibul sana sini. Nah, padahal akhir itu sangat urgen ya. Selama ibadahmu tidak masuk akhirat, berarti kau tidak ibadah dengan rohmu. Berarti kau hanya sebatas ibadah dengan bangkaimu saja. Padahal kau bukan bangkai itu ya. Kau sama sekali belum mengislamkan dirimu, ibadahkan dirimu yang aslinya ya. Jadi akhirat itu harusnya bukan pendapat. Keliru kalau akhirat dikira pendapat antara nanti apa besok atau apa, bukan begitu ya. Ini loh gambarnya, saya tunjukkan ya.
Saya tunjukkan ya. Akhirat adalah alam bako, alam abadi ya. Kau di dunia hanya keluar di seperti gelembung balon. Kau di sini. Akhir di mana? Asal kau keluar dari duniamu sudah akhirat. Makanya kata Nabi, asal kau terbangun dari mimpi dunia, kau sudah masuk akhirat. Jelas ya? Asal kau bangun dari mimpi dunia, berarti kau sudah masuk akhirat. Tapi enggak sembarang orang bisa masuk akhirat. Hanya yang dipilih dan dikehendakinya saja. Mereka yang dibaiat baru mengalami akhirat. Dan ternyata akhirat itu kenyataan. Rasanya biasa-biasa saja. Tapi enggak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang tidak berizki ditanamkan nur iman dan nur kitab. Mata mereka enggak menjangkau, telinga mereka, mulut mereka sumum bukun umi fahum la yabsirun dan sebagainya ya. Jadi masa ya akhirat yang alam kekal dulu ada enggak itu nabi-nabi? Sudah ada. Nah, ada alam baru sedikit saja di zamanmu. Ini masa enggak ada? Masa ini nunggu nanti setelah kau mati? Kelirulah. Nabi Muhammad sudah membuktikan. Ya. Nabi Muhammad membuktikan zaman 1400 sekian tahun yang lalu. Masa sekarang belum ada? Logikanya di mana? Goblok gak itu? Goblok ya. Orang niru siapa ibadah? Katanya niru Nabi. Nabi menembus akhirat masih hidup atau sudah mati? Hidup. Masih hidup. Berarti itu artinya ulama sekarang ya, yang sebagian besar pintar nyocot, cuman pintar cerita. Ayo, kalau kau tahu silakan terangkan bagaimana caranya masuk akhirat. Bagaimana caranya mi'raj. Baru ditanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak ada satu pun yang ngerti. Bagaimana caramu mengingat Allah? Gak ada yang ngerti. Teori pintar-pintar cuma teori, praktek sama sekali gak ngerti ya. Inilah ya, umat Islam hendaknya sadar ya. Kau tertipu mentah-mentah oleh angan-anganmu sendiri. Dogma, pikiran, keyakinan, pengetahuan yang tidak pernah kau buktikan. Syahadat, jujur, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Allah katanya, Rasul katanya. Bullshit ya. Demikian jika mengingat Allah dalam suratmu, gak mungkin ya. Karena dia laisa kamisli sayun, dan dia di Malik Yaumiddin. Tentu ada metodologi teknis ya. Nggak mungkin kita bisa mengingat Allah ya. Nah, Mr. Tim sampaikan, yang bisa kau ingat adalah channel wasilahnya. Ini wajah tu, wajhiyah. Jelas ya? Kenapa bukan ini wajah tu kepada Allah? Kenapa kepada wajahnya, betul nggak? Nah, itu dia. Karena apa? Di luar kemampuan panca inderamu interaksi, berarti sudah tidak terjangkau oleh panca inderamu. Kalau Bang Sofyan ngomong sama istrinya di Makassar misalkan, bisa dengan cara teriak? Enggak mungkin ya. Atau dengan cara lain, dengan cara manual bisa. Wajib pakai teknologi. Lah kau di dunia sudah enggak mungkin ya. Melewati batas kemampuan manual pun sudah enggak mungkin. Apalagi dengan Tuhanmu yang dia Malik Yaumiddin. Dia tidak di dunia, tapi dia di ujung langit akhirat. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan Allah? Betul ya, wajib pakai teknologi ya. Baru bisa nyambung. Yang kau hubungi istrimu atau channel istrimu? Channelnya. Demikian juga akan Allah.
saya goblok-goblokan ulamanya, ya. Saya duga, ya. Saya sangka ulama-ulama sekarang nggak ada yang ngerti cara mengingat Allah. Silakan terangkan kalau bisa. Dan kalau memang saya salah, silakan ya. Saya di demo banyak orang, silakan. Termasuk ya, syahadat. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu ternyata nggak ada yang ngerti. Padahal di sini tempatnya banyak ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib, nggak ada yang ngerti. Goblok semua. Ya, itu baru syahadat. Kemudian zikir. Bagaimana caramu mengingat Allah? Saya duga ini ya, ulama-ulama kayak Ustadz Gus Buya ini gak ngerti alias goblok kabeh. Terangkan kalau bisa ya. Kau mengingat Allah atau kau ingat apa ya coba? Gampangannya begini. Kau sholat menyembah siapa? Allah katanya. Kalau kau sholat ingat siapa? Allah ngakunya. Nah, sekarang apanya Allah yang kau ingat? Silakan ya, saya tunggu ya komennya ya. Apanya Allah yang kau ingat? Entah senyumnya kek, entah itu topinya kek, entah itu dengan warnanya kek. Apanya Allah yang kau ingat kira-kira? Gatel, jancuk, picek, matamu asu. Gitu kau cuma menyebarkan teori yang tidak bisa mengarahkan umat untuk praktek membuktikan. Picek kabeh kamu ya. Silakan terangkan ya. Kau sembah siapa dalam sholat? Allah. Kau ingat apa dalam sholatmu? Allah. Nah sekarang, apanya Allah yang kau ingat? Ini lonceng. Sudah tahu? Sudah tahu. Saya simpan. Bisa kau ingat loncengnya? Bisa. Kau ingat apanya lonceng tadi? Suaranya ya, contohnya ya. Bentuknya ya. Warnanya ya. Ukurannya ya. Jelas ya. Nah, kalau kau nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu, apanya Allah yang kau ingat? Taek itu. Picek matamu asu. Menyesatkan banyak umat manusia. Ya. Ayo dijawab ya. Komentari ya video saya ya. Apanya Allah yang kau ingat? Taek, jancuk, picek asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.